Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Satir Wirasuma. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2150200011111110. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sutikno, SEME, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya pada ujian tengah semester gasal tahun akademik 2001-2022 dengan mata ujian Matematika Ekonomi Bisnis. Di sini Bapak telah menyajikan 15 soal kepada kelas kami, dan kami akan memilih 5 soal dari 15 soal yang Bapak telah sajikan. Di sini soal pertama yang saya ambil yaitu soal nomor 4. Saya bacakan soalnya. Jika harga suatu produk adalah 500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 6.000 unit. Bila harganya meningkat menjadi 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarlah grafik dalam suatu diagram. Ya, di soal kita dapat ketahui bahwasanya pada saat Q pertama 6.000 pada harga 500, ketika Q2 sebesar 10.000, maka di harga keduanya itu 700. Yang ditanyakan yaitu tentukan fungsi penawaran dan grafiknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan rumus seperti pada umumnya untuk mencari persamaan linear, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan sesuai rumus, sesuai dengan apa yang dikasih soalnya, dan dihasilkan P min 500 per 200 sama dengan Q min 6.000 per 4.000. Di sini kita kali silang, kita silang dan menghasilkan 4.000 P min 2 juta sama dengan 200 Q sama dengan 200 Q min 1.200.000. Setelah itu kita aljabar dan menghasilkan seperti kita kecilkan dibagi 200, menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita aljabar untuk menentukan fungsinya. Di sini terdapat dua opsi, yaitu ketika fungsi Q dapatkan 2P min 4.000 atau dengan fungsi P sebesar 0,5 Q plus 2.000. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk cara menggambar kurva atau grafik penawaran, yaitu dengan cara kita dapat mengujikan atau dengan cara uji titik kedua variabel yaitu Q dan P. Kita uji titik 0,0. Setelah itu kita masukkan sesuai dengan sumbunya. Ketika P 0, maka Q akan sebesar min 4.000. Ketika Q 0, maka P-nya sebesar 2.000. Kita masukkan ke dalam grafik dan menghasilkan kurva seperti ini. Mungkin demikian. Baik, untuk soal selanjutnya, untuk soal nomor 2, saya memilih soal yang nomor 7. Dengan soalnya seperti ini. Fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. QD sama dengan 6 min 0,75P, QS sama dengan min 5 plus 2P, dan yang ditanyakan adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut, dan tunjukkan secara geometrik keseimbangan pasar tersebut. Baik, saya akan menjelaskan terkait soal nomor 7. Di soal dapat diketahui bahwasanya QD itu 6 min 0,75P, QS itu min 5 plus 2P. Yang ditanyakan keseimbangan pasar dan gambar secara geometrik titik keseimbangannya. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama itu mencari keseimbangan, kita dapat menggunakan rumus QD sama QS karena di soal sudah diketahui bahwasanya itu terdapat fungsi Q, yaitu QD dan QS. Kita dapat masukkan sesuai dengan rumus dan kita aljabarkan 6 min 0,075P sama dengan min 5 plus 2P. Itu menghasilkan 11 sama dengan 2,75 dan P-nya sebesar 4. Harga keseimbangannya itu 4, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan dan menghasilkan kuantitas keseimbangannya itu 3. Jadi untuk jawaban nomor yang A, untuk keseimbangan kuantitas dan harga itu sebesar 3,4. Seperti itu.
Selanjutnya untuk menggambar titik keseimbangannya, kita dapat menguji titik dengan 0,0. Sama seperti halnya di soal yang pertama tadi, kita mencari titiknya terlebih dahulu untuk menarik kurvanya, yaitu kita dapat menemukan titik harga demand itu 8 untuk kurva permintaannya nanti, dan untuk kuantitas demand-nya titiknya itu di titik 6. Selanjutnya untuk titik key pada penawaran itu di titik key untuk penawaran itu min 5, dan harga penawaran itu di titik 2,5. Setelah itu kita aplikasikan ke dalam bidang kartesius seperti ini. Di sini titik keseimbangannya, karena titik keseimbangan tadi 3 dan 4. Dan ini adalah kurva QS-nya dari fungsi QS 9 min 5 plus 2P, dan ini fungsi permintaannya dari QD 96 min 0,5P. Dan ini kurva demand-nya, ini kurva supply-nya, ini kurva demand-nya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke soal 3. Saya ambil di sini nomor 10 dari 15 soal. Soal nomor 10 itu seperti ini. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan min 15 min Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar 3 per unit. Tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. B. Penerimaan pajak total oleh pemerintah. C. Besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Dan D. Gambar keseimbangan supply demand sebelum dan setelah pajak. Baik, untuk menjawab pertanyaan soal ini, kita terlebih dahulu untuk mengerti terkait dengan efek pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Di sini untuk sesuai rumus ya, untuk pertanyaan yang A itu kita mencari keseimbangan sebelum pajak, seperti halnya nomor sebelumnya itu kita dapat menggunakan PD sama PS atau QD sama QS. Karena di soal sudah tertera fungsi PD sama fungsi PS, maka kita menggunakan rumus PD sama PS. Kita masukkan fungsi PD sama PS-nya di rumus seperti ini. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Setelah itu kita aljabarkan 1,5 Q sama dengan 12, dan QE sebelum pajak itu 8. Dan kita substitusikan ke salah satu persamaan itu untuk harga sebelum pajak itu 7. Seperti itu. Dan karena dikenakan 3 pajak dikenakan pajak 3 per unit, maka dari itu untuk mencari keseimbangan setelah pajak dengan rumus PD sama dengan PS plus T. Dan kita masukkan seperti biasa 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. Karena 3 itu adalah pajak per unit. Dan kita operasikan dan menghasilkan QE setelah pajak atau keseimbangan kuantitas setelah pajak itu 6, dan kita substitusikan ke salah satu persamaan 15 kurang 6, 9, dan harga setelah pajak itu 9. Di sini kita dapat menganalisis bahwa efek pajak itu dapat menambahkan harga dan mengurangi kuantitas seperti itu. Dan untuk pertanyaan A sudah kita jawab, dan yang untuk pertanyaan B nanti setelah ini kita akan menjawabnya. Lanjut untuk mencari penerimaan total pajak pemerintah. Itu untuk menjawab yang B, kita dapat menggunakan rumus QE setelah pajak dikali dengan pajak per unit. Karena kita sudah mendapatkan QE aksennya itu sebesar 6, dan T-nya sudah, dan kita operasikan saja 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi total pajak penerimaan pemerintah itu 18.
Lanjut untuk pertanyaan C, besar pajak tanggungan konsumen dan produsen. Di sini untuk menjawab pertanyaan itu, kita dapat menggunakan rumus beban pajak yang ditanggung oleh konsumen itu PE aksen min PE. PE aksen itu adalah harga setelah pajak, terus PE itu adalah harga keseimbangan sebelum pajak. 9 dikurang 7 sebesar 2. Jadi di sini tanggungan beban pajak terhadap konsumen sebesar 2. Dan untuk mencari beban pajak terhadap produsen, itu kita dapat menggunakan rumus TP sama dengan T min TK. Sini T itu adalah pajak per unit dan TK adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Beban konsumen itu 2 dan pajak per unit adalah 3. Jadi beban tanggungan yang ditanggung oleh produsen itu sebesar 1. Dan ya, pertanyaan sudah dijawab, dan pertanyaan terakhir yaitu gambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Dan ini adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di sini terlihat bahwasanya titik keseimbangan awal itu pada saat Q-nya 8 dan P-nya 7. Setelah ada pajak, kurva supply itu bergeser ke kiri atas, yang mengakibatkan harga keseimbangan itu naik sebesar 9 dan kuantitas itu turun sebesar 6. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kali ini saya akan memilih nomor 12 untuk soal keempat. Dengan soal, suatu perusahaan yang memproduksi mainan memiliki biaya tetap sebesar 20.000 dan biaya variabel 100 Ki. Jika mainan tersebut dijual dengan harga 200 per unit, tentukan break-even point perusahaan tersebut, untung atau rugikah jika mainan yang diproduksi sebesar 300 unit. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawabnya. Dari soal kita dapat mengetahui bahwasanya fixed cost itu 20.000 dan harga per unit itu 200, variable cost sama dengan 100 Ki, yang ditanyakan berapa sih kuantitas break-even point-nya dan bagaimanakah kondisi perusahaan itu jika memproduksi kuantitas output barangnya sebesar 300. Baik, untuk menjawab yang pertanyaan pertama, itu kita dapat mencari titik BEP-nya itu dengan cara TR9TC. Untuk mencari total revenue dengan rumus P kali Q, itu karena P sudah diketahui 200, maka P-nya dimasukkan ke dalam rumus dan dikali Q. Dan kita sudah mendapatkan fungsi TR-nya. Dan untuk mencari fungsi TC, itu adalah penjumlahan dari variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya itu sudah diketahui 100 Ki, dan fixed cost itu sudah diketahui dan 20.000. Dan fungsi TC sudah kita temukan. Kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari BEP-nya. Itu 100 Ki TR dan TC 200 Ki untuk TR dan TC 20.000 plus 100 Ki. Kita aljabarkan Ki bertemu dengan Ki dan 100 Ki kemudian 20.000. Kita pindah ruas dan kita mendapatkan Ki BEP sebesar 200. Nah, kita telah menjawab pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan kedua, bagaimana kondisi perusahaan, laba atau rugikah jika output yang diproduksi itu banyak 300 unit? Jawabannya akan untung. Kenapa? Karena patokannya itu di titik BEP-nya. BEP, break-even point itu adalah titik impas, di mana dari sisi pendapatan dan sisi biaya itu dia impas, tidak rugi, tidak untung, atau nol, sama-sama. Nah, jika Ki BEP melewati nggak Ki 300, kan 300 itu melebihi 200. Karena perusahaan lebih Ki BEP, maka akan berpotensi perusahaan tersebut menghasilkan laba, seperti itu. Baik, untuk soal yang terakhir, saya memilih nomor soal 14. Dengan soal, diketahui model pendapatan nasional sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G. Dengan C sama dengan 25 plus 0,75Y,
I sama dengan Y0 sama dengan 50, Y sama dengan G0 sama dengan 25. Pertanyaannya, tentukanlah tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, gambarkanlah grafik fungsi permintaan agregat. Baik, saya akan menjelaskan terkait nomor soal 14 dan soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Di soal kita dapat mengetahui bahwasanya C sama dengan 25 plus 0,2 Y, I sama dengan 50, dan government investasi sebesar 50, dan government expenditure sebesar 25. Ditanya keseimbangan pendapatan nasional dan gambar kurva permintaan agregat. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus mengetahui tentang keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional sendiri itu berasal dari teori yang kita ambil dari teori J.M. Keynes, John Maynard Keynes. Teori tersebut beliau titik beratkan kepada masyarakat atau yang dapat kita sebut dengan agregat seluruh masyarakat itu sumbangsinya sangat besar kepada GDP atau pendapatan nasional. Maka dari itu, teori beliau yang dikenal dengan Keynesian Cross itu akan menggambarkan keseluruhan dalam permintaan agregat seperti itu. Dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G. Di sini hanya terdapat 3 variabel dengan asumsi bahwa negara tersebut adalah closed economy. Jika terdapat plus NX atau net export, negara tersebut adalah termasuk negara yang open economy atau perekonomian yang terbuka. Seperti itu. Untuk menjawab keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan rumus Y sama C plus I plus G. Di sini saya ingin memudahkan untuk pemahaman. Saya ingin mencari titik awal atau titik keseimbangan pertama dari keseimbangan pendapatan nasional di negara ini. Karena konsumsi adalah variabel endogen dari keseimbangan pendapatan nasional, maka saya akan mencari keseimbangan titik untuk mencari keseimbangan titik awalnya. Untuk mencarinya itu ada dua cara, yaitu dengan cara Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan, saya ingin mengubah fungsi konsumsi ke fungsi saving dengan cara min A plus BYD. Di sini untuk fungsi saving itu caranya seperti itu. Untuk merubahnya, kita dapat mengubah konstantannya dengan min 25 ditambah 0,25 Y. 0,25 itu adalah MPS-nya, sedangkan yang di 0,25 di fungsi konsumsi itu adalah MPC. Untuk mencarinya itu terdapat hubungan antara MPC dan MPS, yaitu dengan cara itu ketika MPC ditambah MPS itu sama dengan 1 atau yang disebut dengan balance budget multiplier. Maka dari itu kita dapat mencari MPS melalui persamaan tersebut, yaitu dengan 1 dikurang 0,75 dan hasilnya 0,25 adalah MPS-nya. Kita masukkan 0,2 Y. Dan kita masukkan kepada rumus S sama dengan 0. Itu kita dapat keseimbangan awalnya pendapatan nasional yaitu 100 di pendapatan nasional pertama. Belum terdapat efek dari investasi sebesar 50 dan government expenditure sebesar 25. Setelah itu kita dapat memasukkan kedua efek tersebut, yaitu investasi sebesar 50 dan government expenditure sebesar 25. Oke. Dan kita dapat hasilnya, yaitu persamaannya Y sama dengan 100 plus 0,75 Y. Dan kita aljabarkan 0,75 pindah ke kiri dan menghasilkan 0,25 Y dan sama dengan 100. Kita 0,5 pindah juga dan menghasilkan Y sama dengan 400. Ini adalah keseimbangan baru dari adanya efek investasi sebesar 50 dan government expenditure sebesar 25. Seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu gambar kurva permintaan agregat. Dan kurvanya seperti ini. Di sini terlihat bahwasanya ini adalah titik keseimbangan awal, di mana tadi kita tahu cara mencarinya itu S sama 0 atau Y sama C.
Di sini kurva C yang pertama, ini kurva C yang pertama. Dan ini kurva Y setelah efek investasi dan government itu dimasukkan. Di sini autonomous consumption-nya, dan di sini autonomous consumption-nya juga seperti itu. Dan ketika terdapat efek investasi dan government expenditure, maka kurvanya akan shifting ke atas dan menciptakan titik equilibrium baru dengan pendapatan nasionalnya sebesar 400. Maka dari itu, keseimbangan nasional menurut James Keynes itu sangat berpengaruh dari sisi masyarakatnya atau sisi demand-nya. Maka dari itu, permintaan agregat dapat kita modelkan secara model ekonomi melalui keseimbangan Keynesian. Begitu pula sebenarnya permintaan agregat itu seperti kurva demand di pasar aslinya. Asalnya itu dari turunan ISLM. Sedangkan ISLM itu adalah turunan dari Keynesian Cross dan pasar uang untuk LM. Mungkin untuk permintaan agregat dapat kita gambarkan melalui model ekonomi dari Keynesian Cross ini. Mungkin video ini berakhir sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.